Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faik Hamka Pramana dengan NIM 24_023. Saya di sini akan membuat video atas hasil kuesioner, yaitu mengenai analisis perbandingan pengeluaran jajan pada awal minggu dan juga pada akhir minggu pada mahasiswa agribisnis. Jadi ini merupakan analisis UJT berpasangan. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ke analisisnya. Nah, jadi di sini sudah ada laporan yang mana ini adalah laporan mengenai penelitian saya. Nah, di sini ada hasil penelitian, hasil kuesionernya. Nah, ini yang sudah saya ubah untuk dianalisis di SPSS seperti ini. Jadi kita bagi jenis kelamin, jajan minggu awal dan jajan minggu akhir. Nah, ini sudah saya ubah antara yang awalnya ada kurang lebih dan ada beberapa angka 0 di belakangnya, yang ini sekarang sudah tidak ada. Nah, baik, oleh karena itu kita langsung saja kita salin ke dalam SPSS. Nah, ini sudah seperti ini. Lalu yang ini kita ubah namanya. Jajan awal pekan. Nah, lalu kita ubah desimalnya ke dalam 0. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita untuk mengetahui nilai T-nya, maka kita ke analyze, lalu kita ke compare mean. Nah, kita ke Pyret sample t-test. Nah, kita klik saja seperti ini. Nah, lalu yang ini, yang awal kita ubah ke variabel 1, kita pindah ke variabel 1, lalu yang akhir kita pindah ke variabel 2. Nah, setelah itu kita klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul outputnya atau interpretasinya, yaitu Pyret sample statis, Pyret sample correlation, dan juga Pyret sample test. Nah, oleh karena itu di sini sudah saya ambil interpretasi dari hasil outputnya, maka bisa kita lihat bahwa hipotesis 0 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran jajan mahasiswa agribisnis pada minggu awal dan minggu akhir perkuliahan. Lalu yang hipotesis satunya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran jajan mahasiswa agribisnis pada minggu awal dan minggu akhir. Nah, lalu bisa kita lihat pada tabel yang satu ini, Pyret sample statistik, yaitu rata-rata pengeluaran jajan mahasiswa pada minggu awal perkuliahan itu 2.23 dengan standar deviasi 1.135. Sedangkan pada minggu akhir, rata-rata pengeluaran itu turun menjadi 1.70 dengan standar deviasi 0,651. Hal ini menunjukkan adanya penurunan rata-rata pengeluaran jajan sebesar 0.53 dari minggu awal hingga minggu akhir. Lalu di tabel yang kedua, Pyret sample correlation, itu korelasi antara dua waktu pengukuran adalah sebesar 0.238 dengan nilai signifikan sebesar 0,0.206, yang itu lebih besar dari 0.05. Artinya hubungan antara pengeluaran jajan di minggu awal dan minggu akhir ini tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, perilaku konsumsi mahasiswa pada minggu awal tidak berkorelasi kuat terhadap pola konsumsinya di minggu akhir. Nah, terus di UJT berpasangan bisa kita lihat bahwa rata-rata selisih pengeluaran itu 0.533, nilai T hitungnya 0.2, nilai T hitungnya itu 2.504,
dengan degree of freedom 29, lalu nilai signifikansinya 0,018. Nah, karena 0,018 ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji signifikan artinya terdapat perbedaan nyata secara statistik antara pengeluaran jajan minggu awal dan minggu akhir perkuliahan. Nah, dari adanya perbedaan ini, saya mengambil pembahasan ataupun kesimpulan dengan adanya beberapa faktor ya. Yang pertama itu peningkatan beban akademik seperti UAS, TS, dan lain sebagainya. Terus ada di mana mahasiswa itu mengalami kondisi keuangan yang mulai menipis di akhir bulan. Nah, yang mana itu menyebabkan mahasiswa itu menghemat dan mengurangi pengeluaran untuk yang hal-hal tidak penting. Nah, yang ketiga, mahasiswa itu mulai merubah prioritas kebutuhan. Nah, jadi mulai memprioritaskan mana kebutuhan yang sangat penting, sangat urgent itu diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti kalau ada sisa uang jajan itu baru dialokasikan kepada pengeluaran selanjutnya. Nah, terus asumsi saya yang keempat yaitu mengenai tingkat stres yang meningkat di minggu akhir, yang mana membuat sebagian mahasiswa itu kehilangan nafsu makan dan lebih memilih makanan buatan sendiri atau menghemat gitu. Jadi ini hasil interpretasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, atau bila mana dari penyampaian ada kurang kejelasan, jadi nanti bisa dikoreksi di kolom komentar atau di GCR-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.